struktur kalimat yang mengandung makna pengagungan, gitu kira-kira. Jadi di balik pertanyaan ini sebetulnya wama adraka mal aqabah. Kalau kita bertanya struktur kalimat ini sebetulnya mau kemana sih sebetulnya? Apa yang sedang Allah agungkan dari balik pertanyaan ini? Singkatnya, dari begitu panjang struktur berpikirnya, singkatnya bahwa kamu tidak akan pernah tahu betapa besarnya balasan Allah. Ya, kamu tidak akan tahu betapa besarnya balasan Allah kepada kamu. Kalau kamu sudah berjuang menjalani jalan yang mendaki itu. Seberat apa kamu menjalaninya? Seagung itulah pahalanya. Tapi kamu juga tidak akan pernah sampai. Tidak akan pernah sampai pada hakikat betapa hebatnya pahala yang bakal kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Hidayah dari ayat ini. Jadi begini. Kamu pun ketika kamu berusaha untuk menjalani jalan mendaki itu, kamu juga sebetulnya tidak tahu pada tingkatan berapa nanti kamu bisa mendakinya. Kamu tidak tahu. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalaupun kamu sekarang siap untuk meniti jalan mendaki, kamu tidak tahu setinggi apa puncak yang bisa kamu daki dari perjalananmu itu. Cuma Allah yang tahu. Dan lebih dari itu, kamu juga tidak tahu betapa besarnya pahala yang bakal kamu peroleh. Dan seperti apa besarnya kamu tidak tahu. Cuma Allah yang tahu. Nah, dari situ kan jadi kita tertarik dong untuk meniti jalan yang tinggi itu. Sambil berharap, ya aku terserah Allah aja. Kalau Allah mampukan sampai jenjang yang paling tinggi, saya sih kadang-kadang ada orang begini, saya mah di emperan surga aja udah bersyukur kan begitu. Ini kan cara berpikir orang pinggiran, kaum marginal surga, gitu kira-kira. Padahal kalau kita minta kepada Allah, kata Nabi, fas'alil firdaus. Kalau minta kepada Allah itu jangan emperan surga. Tetapi mintalah masuk surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya tapi kan apa cocok orang saya seperti saya ini minta surga Firdaus. Nah, untuk itu kamu jalanin aja. Kamu mulai saja, nanti Allah yang menyempurnakan. Kira-kira begitu. Itu cara berpikir orang sukses tuh nggak mau susah di depan, akhirnya nggak melangkah. Ya. Orang sukses itu berpikirnya kalau ada tantangan seperti ini ya, karena ini perintah Allah ya saya jalani aja dan Allah pasti mudahkan saya. Ya tugas saya cuma memulai, Allah pasti sempurnakan. Dan ini luar biasa, sementara saya manusia biasa. Dan saya hanya bisa meniti jalan yang luar biasa itu kalau Allah yang meluar biasakan saya. Dan saya bukan siapa-siapa. Nah gitu kira-kira, melangkahlah dia. Dan nanti kita juga tidak tahu sebesar apa pahala yang bakal kita peroleh. Inilah istifham, sebuah kalimat tanya yang sebetulnya konotasinya pengagungan. Nah, pada malam hari ini, apa kira-kira sikap yang harus kita pilih setelah wama adraka mal aqabah? 1, yuk aktifkan akal berpikir kita. 2, yuk kita mulai. Let's go. Yuk kita menuju jalan mendaki itu. Dan kita yakin Allah yang akan maha menyempurnakan. Ya, jangan selalu minta mudah, jangan. Sekali-kali ini sekarang bicara saya siap sulit. Nah gitu kira-kira. Kan biasanya kalau berdoa, ya Allah mudahkanlah urusanku. Nggak usah minta mudah. Ya Allah, karena Engkau yang perintahkan aku siap sulit. Nah ini orang keren ini. Sebab bahaya kalau mudah selalu, kita kan maunya mudah. Ya semoga Allah mudahkan selalu, bahaya.
Tapi kali ini, ya Allah aku siap sulit. Kalau memang ini perintahmu. Allah siap sulit. Karena aku tahu balasannya juga di luar dugaanku. Nggak pernah aku bisa menduga. Nah, ini sebetulnya dalam ilmu apa ya? Motivasi ini kita sedang digelembungkan. Sedang dilesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah aku siap sulit. Tapi tolong aku ya Allah. Kan begitu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Warzuqna ittiba'ah. Warinal batila batilan. Warzuqna ijtinabah. Ya Allah. Bentangkan di hadapanku bahwa kebenaran adalah benar. Tapi mampukan aku meniti jalan yang benar. Ya Allah, bentangkan pula di depanku bahwa yang salah itu adalah salah. Tapi ya Allah, mampukan aku agar aku bisa menjauhi jalan yang salah itu. Let's go. Gitu ya, kita menuju pada berani menerima kesulitan. Tapi dengan izin Allah kita akan sampai. Tapi yang paling penting kenapa kita berani? Karena kita tahu akan ada balasan yang tidak pernah bisa kita ukur darinya. Dan ini semuanya tentu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha memberikan balasan, yang maha mengetahui setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan dia yang maha adil, dia pula yang maha bijaksana. Dengan semua balasan-balasan yang bakal kita terima.